Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara, adik-adik sekalian. Kita lanjutkan mengenai pembelajarannya mengenai bab kedua mengenai sistem pencernaan. Namun dalam bagian ini Pak Jul akan menerangkan mengenai bab pertama, yaitu mengenai fungsi nutrisi dalam makanan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa makanan yang kita makan itu mestinya kan mengandung beberapa macam zat. Di antaranya yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu fungsinya adalah sebagai penghasil energi bagi tubuh. Dengan hitungannya 1 gram karbohidrat itu setara dengan 4 kilokalori atau sama dengan juga 16,8 kilojoule. Nah, prosesnya pencernaan karbohidrat itu tidak serta-merta langsung bisa dicerna. Perlu mengalami beberapa perubahan, yaitu mulai dari karbohidrat utuh yang kemudian dipecah, kemudian berubah menjadi gula sederhana, kemudian baru dapat diserap oleh tubuh. Nah, karbohidrat itu sendiri kalau misalkan ya kita mengkonsumsinya dalam kadar yang berlebihan, nah tentunya kan berarti tubuh kita memiliki sisa konsumsi karbohidrat. Nah, pada akhirnya sisa karbohidrat yang kelebihan itu tadi itu nanti dapat disimpan di dalam lemak dan glikogen. Glikogen itu disebut juga sebagai gula otot. Nah, sebaliknya manakala kita tidak kelebihan tapi malah misalkan kita kekurangan karbohidrat, itu dapat menyebabkan badan menjadi lemah, kurus, semangat kerja atau belajar menurun, dan daya tahan tubuh berkurang. Beberapa macam zat makanan yang mengandung karbohidrat itu diantaranya adalah jagung, gandum, beras, kentang, umbi-umbian, buah-buahan, madu. Buah-buahan itu contohnya pisang. Pisang itu kadar utamanya adalah karbohidrat ya. Itu contoh buah-buahan yang kadar utamanya karbohidrat. Atau kalau paling mudahnya untuk mengidentifikasi suatu zat mengandung karbohidrat atau tidak, pada intinya kalau misalkan kita makan makanan tersebut, misalkan membuat kita kenyang, itu pasti mengandung karbohidrat. Kemudian selanjutnya adalah zat protein yang memiliki fungsi sebagai komponen struktural dan fungsional. Maksudnya itu sebagai, kalau struktural itu sebagai pembangun tubuh dan pengganti sel-sel yang rusak. Kemudian fungsi fungsionalnya adalah sebagai komponen proses biokimia sel atau memproduksi hormon dan enzim. Nah, sama halnya seperti pencernaan karbohidrat, pencernaan protein itu melalui beberapa macam proses, tentunya dengan bantuan enzim ya. Hormon dan enzim. Jadi kalau misalkan kita makan pertama suatu zat makanan yang mengandung protein, kemudian diubah menjadi pepton terlebih dahulu dengan bantuan pepsin di lambung, kemudian diubah menjadi asam amino. Selanjutnya dengan bantuan tripsin di usus halus, asam amino diubah menjadi molekul-molekul kecil yang kemudian diserap tubuh atau sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Nah, untuk jenisnya sendiri protein dibedakan menjadi 2 ya. Ada sumber protein hewan, yaitu protein hewani, daging yang berupa yang berasal dari hewan, bisa berupa daging, ikan, telur, dan keju. Kemudian ada protein nabati yang berasal dari tumbuhan, diantaranya kedelai, kacang tanah, dan lain-lainnya. Nah, untuk hitungan kalorinya 1 gram protein itu akan menghasilkan 17 kilojoule. Nah, manakala kita kekurangan protein akan menyebabkan busung lapar, atau bisa juga sebagai, kalau protein itu kan sebagai zat pertumbuhan ya, atau mengganti sel-sel yang rusak. Intinya untuk pertumbuhan. Nah, manakala kekurangan zat pertumbuhannya, maka bisa akan menyebabkan kretinisme atau tumbuh kerdil. Kretinisme itu istilahnya. Selanjutnya lemak. Nah, fungsi lemak itu sendiri diantaranya adalah sebagai cadangan energi.
Nah, kalau karbohidrat itu sebagai sumber energi utama, kalau lemak itu sebagai cadangan energi. Di samping itu, lemak juga memiliki fungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Selain vitamin A, D, E, K itu umumnya mereka larut pada air. Contohnya vitamin C. Manakala kita akan mengkonsumsi vitamin C berlebihan dari dosis yang ditentukan, maka kelebihan vitamin C tersebut akan dibuang atau dilarutkan ke dalam air. Nah, untuk hitungan kalorinya, 1 gram lemak itu sama dengan 9 kilokalori atau setara juga dengan 38 kilojoule. Manakala kita kelebihan lemak, lemak akan disimpan di bawah jaringan kulit atau jaringan bawah kulit. Jadi biasanya untuk manusia atau orang-orang yang gemuk ya, itu umumnya yang membuat gemuk itu apa? Lemaknya. Lemak mereka yang disimpan di jaringan bawah kulit. Makanya kan ada istilah yang namanya sedot lemak. Jadi lemaknya itu disedot, dihilangkan dari dalam tubuh. Tapi itu tidak dianjurkan ya mengenai masalah sedot lemak itu, tapi lebih utamanya karena kalau kita kelebihan lemak itu mestinya lemak itu dibakar. Dibakar itu maksudnya apa? Dengan menggunakan aktivitas fisik yang berlebihan. Itu nanti bisa berkurang. Di samping itu kita bisa juga menjalankan program diet. Jadi mengatur pola makannya. Itu nanti juga bisa menurunkan obesitas atau kegemukan yang umumnya akibat kelebihan lemak. Nah, sumber lemak itu sendiri itu terdiri dari dua ya. Ada yang lemak yang berasal dari hewan, yaitu lemak hewani. Di antaranya adalah lemak daging, mentega, susu, dan minyak ikan. Kemudian tumbuhan, lemak yang berasal dari tumbuhan ya, atau biasa dikenal sebagai lemak nabati, itu terdapat pada kemiri, kacang-kacangan, dan alpukat. Bunga matahari itu juga, biji bunga matahari atau kuaci ya, kuaci itu juga mengandung lemak ya. Nah, zat selanjutnya adalah vitamin. Fungsinya adalah sebagai komponen organik enzim yang disebut sebagai koenzim. Vitamin larut lemak tadi ADEK sudah disinggung ya. Namun ada juga vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Kekurangan vitamin bisa menyebabkan penyakit avitaminosis. Manakala tapi jenis-jenis penyakitnya atau jenis-jenis avitaminosisnya itu nanti sendiri-sendiri ya, bukan secara keseluruhan. Misalkan kalau kekurangan vitamin A menjadikan penglihatan kita kurang, kemudian kekurangan vitamin B maksud saya bisa menyebabkan penyakit beri-beri. Kemudian kalau misalkan kekurangan vitamin C bisa menyebabkan penyakit sariawan atau gusi berdarah atau karies. Kemudian bukan ya, kok karies itu sebenarnya apa tuh, gigi yang bolong-bolong itu karies, bukan karena vitamin C ya. Kalau vitamin C itu kecenderungannya hanya sariawan itu. Kemudian kekurangan vitamin D bisa menyebabkan apa itu penulangan, struktur tulang kaki itu bisa membentuk huruf O atau huruf X. Nah, selain keseluruhan zat tadi ya, sudah kita bahas mengenai karbohidrat, protein, vitamin, lemak. Nah, yang terakhir adalah garam mineral. Garam mineral itu sendiri dibentukkan secara sendiri-sendiri maupun kelompok yang memiliki fungsi juga peranan tertentu di dalam tubuh yang masing-masing fungsinya itu nanti sendiri-sendiri. Nah, di antara garam mineral yang dibutuhkan oleh tubuh diantaranya yaitu berupa kalsium. Itu bisa ditemukan di susu, keju, daging, sayur, dan jenis-jenis sereal. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pembentukan darah, kontraksi otot, pembentukan tulang dan gigi. Kemudian mineral besi Fe ya, ferrum. Dapat kita temukan di hati, sayuran hijau, daging, kismis. Kalau sayuran hijau itu utamanya di bayam. Bayam itu banyak mengandung besi. Fungsinya untuk memproduksi hemoglobin. Tadi kalau misalkan kekurangan mineral besi ya, itu bisa mengakibatkan anemia, jadi
ciri-cirinya wajah pucat pasi, lesu, lemah. Jadi kayak tidak punya kekuatan. Nah, itu bisa dikategorikan, tapi indikasinya yang lebih tepat bisa menyimpulkan apakah dia kekurangan besi atau tidak itu nanti dilihat dari kadar hemoglobinnya. Kemudian kalau defisiensi kalsium itu umumnya menyebabkan osteoporosis ya, atau pengeroposan tulang. Lanjut untuk masalah mineral iodin, itu kita bisa temukan pada iodin itu apa ya? Itu biasanya terkandung di dalam garam-garaman. Tapi bukan garamnya, jadi setiap garam itu pasti mengandung yodium. Nah, umumnya ditemukan di garam-garaman. Nah, yang digaramin itu apa? Digaram biasanya itu kan ikan laut. Nah, sumbernya berarti ikan laut dan garam yodium. Fungsinya bagian hormon untuk membangkitkan bagian hormon tiroksin. Sedemikian hingga dapat mengatur laju metabolisme. Defisiensi iodin itu sendiri akan menyebabkan yang namanya penyakit gondok. Jadi antara leher, ruas leher bagian depan ya di bawah dagu itu nanti bisa ada semacam gembungan. Itu penyakit gondok. Mineral selanjutnya adalah magnesium. Itu terkandung pada sayuran hijau, daging, kentang yang berfungsi untuk mengatur kofaktor enzim metabolisme karbohidrat. Kemudian mineral fosfor terkandung dalam susu, daging, telur, dan sayuran. Berfungsi dalam pembentukan tulang dan gigi bagian ATP. ATP itu singkatan dari adenosin trifosfat ya. Adenosin trifosfat berarti fosfatnya ada 3 itu. Itu biasanya untuk sintesis energi, untuk menghasilkan energi. Jadi pemecahan ATP itu akan menghasilkan energi. Berikut juga berfungsi sebagai sintesis asam nukleat untuk mineral fosfor. Selanjutnya adalah mineral kalsium. Itu terkandung pada pisang dan sayuran, berfungsi dalam hal pengiriman impul saraf. Kemudian yang terakhir adalah mineral natrium, bersumber dari garam dapur dan sayuran. Garam dapur sendiri itu rumusnya adalah natrium klorida ya, NaCl. Berfungsi untuk perambatan impuls saraf dan keseimbangan osmotik. Oke, gitu saya rasa cukup ya. Semua zat sudah kita bahas mengenai nutrisi makanan yang dicerna di dalam sistem pencernaan makanan. Sampai ketemu dalam video berikutnya, yaitu mengenai sistem pencernaan manusia. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.